Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa kanal YouTube MTS Surya Buana Malang dan anak-anakku sekalian, pagi ini Bu Ida akan menceritakan tentang kisah inspiratif pagi yang semoga bisa bermanfaat untuk anak-anak semua. Kali ini Bu Ida akan menceritakan tentang bagaimana problematika pemuda zaman sekarang. Kita tahu bahwa pemuda merupakan generasi emas, generasi penerus perjuangan bangsa yang memang dicetak untuk menguatkan negara dalam hal berjuang, berinovasi, mengembangkan ilmu, untuk memperbaiki akhlak. Itu semua berada di tangan pemuda. Allah telah menciptakan masa kita itu mulai dari masa yang lemah ketika kita masih bayi, kemudian masa kuat di mana kita masuk di usia muda, kemudian masa yang lemah kembali ketika masuk di usia tua. Oleh sebab itu, mari kita berevaluasi diri bagaimana karakter atau problematika pemuda masa sekarang yang banyak terjadi keruntuhan atau kemunduran dalam bidang moral, etika maupun akhlak. Kita dulu pernah bahwa dalam perjuangan bangsa Indonesia, segala perjuangan yang kita awali dari ide atau inisiatif pemuda. Misalkan pada saat adanya 10 November, itu ada tokoh pemuda yang sangat kuat sekali yaitu Bung Tomo yang telah bisa merebut kota Surabaya dari kekuatan pemberontak Inggris. Selain itu juga ketika terjadinya Sumpah Pemuda 28 Oktober, bagaimana peran pemuda mulai dari penjuru Sabang sampai Merauke, mereka memperjuangkan Indonesia agar senantiasa bisa bertahan dari penjajahan. Oleh sebab itu, mari kita lihat apa saja kira-kira problematika yang menyebabkan pemuda menjadi lemah atau mengalami kemunduran. Yang pertama bisa kita lihat adanya kemunduran dari problematika remaja pada saat ini adalah lemahnya iman atau lemahnya akhlak. Kenapa problematika itu bisa terjadi? Kita tahu pemuda sekarang banyak melakukan pacaran, pergaulan bebas, kemudian tawuran. Itu semua adalah karena adanya lemahnya iman, di mana benteng kita pada awal atau masa perkembangan kita masih belum tertanam pada diri kita, baik itu di lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat maupun lingkungan pendidikan yang kita jalani. Kita bisa berpikir bahwa bila kita tahu bagaimana kita bisa menjaga keimanan kita suatu ketika nanti di hari akhir, setiap apa yang kita kerjakan itulah yang akan menjadi amalan ibadah kita yang akan dihitung di yaumil hisab nanti. Untuk yang kedua adalah karena malasnya remaja untuk belajar ilmu agama. Kita sering melihat orang berbondong-bondong atau bersaing untuk belajar ilmu dunia, mulai dari gelar sekolah dasar sampai di perguruan tinggi dengan gelar yang bermacam-macam. Itu semua terkadang tidak diimbangi dengan adanya pelajaran atau mencari ilmu dunia demi keberadaan, kekuatan akhlak kita. Bagaimana kalau kita menjadi orang pemalas dalam belajar agama, kita akan menjadi kekuatan yang mudah dipengaruhi oleh setan. Selain itu, adanya bodohnya
moral dalam hal mempelajari agama itu akan membuat masyarakat akan mudah terpengaruhi oleh hal-hal yang tidak baik dalam pergaulan maupun di dunia yang dilalui. Yang ketiga adalah waktu yang terbuang sia-sia. Kita tahu bahwa dalam suatu hadis yang menyebutkan bahwa waktu adalah pedang. Kalau kita menyia-nyiakan waktu yang kita lakukan, maka kita akan tergilas oleh waktu tersebut dan kita tidak akan terasa waktu yang kita lakukan itu terbuang dengan sia-sia. Selain itu, kita banyak melihat bahwa pemuda zaman sekarang selain sibuk dengan gadget yang dia miliki, kadang mereka berhura-hura untuk melakukan jalan-jalan tanpa tujuan, kemudian melakukan perjalanan atau ngobrol-ngobrol di kafe sampai malam. Itu adalah sia-sia. Kalau kita tahu bahwa waktu yang kita lakukan itu bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, mendengarkan kajian-kajian Islam, atau bermuhasabah, evaluasi diri, bagaimana kehidupan kita sehari bisa kita lihat, mungkin kalau kita mau untuk merenung di malam hari. Yang ketiga adalah karena kita salah bergaul. Kita tahu bahwa dalam kehidupan ini pergaulan sangat berpengaruh sekali dalam membentuk karakter kepribadian kita. Bahkan ada pepatah yang mengatakan, apabila kita bergaul dengan api, maka kita akan terciprat oleh bara api tersebut. Tapi kalau kita bergaul dengan orang yang berjualan dengan minyak wangi, maka kita akan menerima atau merasakan harumnya parfum tersebut. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, mari kita lebih berhati-hati dalam bergaul. Jangan sampai proses pergaulan yang kita lakukan itu akan mempengaruhi diri kita menjadi lebih buruk. Itu akan sangat rugi sekali, anak-anakku sekalian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam masalah problematika pemuda saat ini. Semoga kita senantiasa dalam lindungan Allah dan bisa lebih hati-hati dalam proses bergaul, memanfaatkan waktu, belajar ilmu agama supaya kita nanti bisa terhindar dari godaan setan yang sangat mempengaruhi diri kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan yang saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.